standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Hei, di zaman saha abi nyeri beteng. Atasna abinya Nyeri ngudu. jadwal piket besok menurut hati. Percaya saat abi disebutkan Pamagat jumsi juga. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain rasanya mandi satu WC bertiga. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain numpang mandi di ibu posko jam 4 subuh. Kalau gak KKN, aku gak bakal ngerasain ke pasar jam 4 subuh. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain bangun pagi jam 11. Kalau aku gak KKN, aku gak bakalan ngerasain tidur ditendang-tendang setiap hari. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain tidur sekamar bertujuh. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain dibully karena pakai baju crop top. Kalau gak KKN, aku gak bakal ngerasain tidur di kamar serasa di gurun pasir. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal bisa main Uno. Kalau gak KKN, aku gak akan ngerasain boncengan berempat. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain dapat pes ukuran S. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ketemu sama orang-orang random. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain ngurus 18 anak yang random, yang heboh. Kalau gak KKN, aku gak akan ngerasain disuruh masak jam 5 subuh. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain kayak satpam. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain kalau ternyata kentut Iam secandu itu. Kalau aku gak KKN, aku gak akan ngerasain masak lauk mie tutu. Kalau aku gak KKN, aku gak bakal ngerasain tidur jam 3, bangun jam 5. Saya mewakili khususnya warga RT 5 Kampung Cikadu, RW 3. Sangat berterima kasih sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa KKN Universitas Cipasung. Aya perbentenan gitunya. Teu sepi, teras murang kali oge kan. Sok sering arameng ka dieu. Di salah satu sudut Kabupaten Tasikmalaya yang masih menyimpan kesejukan dan ketenangan, berdirilah sebuah desa bernama Raja Mandala yang penuh makna. Sebuah wilayah yang sederhana, dikelilingi oleh perbukitan kecil dan hamparan pertanian. Raja Mandala memadukan wajah kota dan nuansa pedesaan dalam satu napas. Setiap langkah kecil selalu punya cerita. Kami datang dengan hati, membawa harapan dan semangat untuk berbagi ilmu, tenaga, serta pengalaman. Kami belajar bahwa pengabdian tidak diukur dari seberapa besar program yang dijalankan, akan tetapi dari seberapa tulus hati kami ketika berbagi. Di desa inilah kami belajar arti kebersamaan. Kami datang bukan hanya untuk mengabdi, tetapi juga untuk tumbuh bersama masyarakat. Tawa, kerja keras, peluh, hingga momen kebersamaan, semua terukir indah dalam perjalanan ini. Dari pagi yang penuh aktivitas, hingga malam yang dipenuhi canda, kami belajar bahwa kebersamaan adalah kekuatan. Setiap program kerja yang kami jalankan adalah sebuah langkah kecil dengan harapan yang sangat besar. Di bidang pendidikan, kami hadir untuk mendampingi adik-adik belajar, bermain, dan meraih mimpi mereka. Tawa mereka menjadi semangat bagi kami untuk terus berbagi. Di balik senyum sederhana anak-anak sekolah dasar,
kami belajar arti dari semangat yang sesungguhnya. Di bidang ekonomi dan UMKM, kami mencoba membuka ruang baru, memberikan pendampingan, pelatihan, dan motivasi agar usaha kecil masyarakat bisa terus bertumbuh dan memberikan manfaat. Workshop Cuan Talk UMKM Edition. Membangun ekonomi masyarakat tidak selalu dimulai dari hal yang besar, akan tetapi dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Setiap karya lahir dari tangan-tangan yang penuh semangat. Di balik suara besi yang dipukul, lahirlah kompor karya pengrajin lokal. Dengan ketekunan, mereka menciptakan produk yang bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian, dari kain dan benang, tangan-tangan kreatif merangkai tas yang penuh nilai seni dan fungsi. Inilah wajah UMKM kita, kuat, kreatif, dan menginspirasi. Dalam bidang kesehatan, kami melakukan senam bersama masyarakat, mengajak warga untuk bergerak, berkeringat, dan merasakan energi positif dari setiap gerakan. Dan di bidang lingkungan, kami bergotong royong menjaga keasrian desa. Dari kegiatan bersih-bersih, hingga pembuatan pelang edukasi tentang sampah sebagai pengingat pentingnya kepedulian pada alam. Namun, perjalanan ini tak lepas dari tantangan. Di balik semangat yang kami bawa, ada kenyataan lapangan yang tak selalu sesuai rencana. Dinamika internal kelompok sampai perusahaan frustasi ketika pekerjaan keras tak langsung menunjukkan hasil. Kami menghadapi hambatan, mulai dari penolakan halus pada perubahan. Salah satu tantangan terbesar adalah menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Wilayah Raja Mandala yang cukup luas, dengan banyaknya RW dan letak rumah yang tersebar, membuat proses penyebaran informasi dan mobilisasi warga menjadi tidak mudah. Seiring waktu berjalan, benih usaha itu mulai tumbuh. Warga mulai terlihat lebih aktif, obrolan-obrolan hangat menjadi lebih terbuka, dan kegiatan demi kegiatan menemukan tempatnya di hati masyarakat. Kami menyaksikan perubahan itu secara nyata. Dari cara warga menerima informasi digital dengan lebih kritis, hingga semangat ibu-ibu yang kini lebih percaya diri. Namun yang paling mengejutkan, perubahan itu tidak hanya terjadi di luar, tetapi juga di dalam diri kami sendiri. KKN bukan hanya memberi, tetapi juga belajar. Belajar arti kebersamaan, kepedulian, dan harapan untuk masa depan. KKN bukan hanya tentang datang dan pergi, tetapi juga tentang jejak yang tertinggal. Bukan sekedar program, tapi rumah kedua, keluarga baru, dan kenangan yang tak akan terlupakan. Waktu berjalan begitu cepat. Hari demi hari yang kami lewati bersama
kini hanya tinggal kenangan. Tawa, lelah, dan kebersamaan. Semuanya terukir indah di desa ini. Kami datang sebagai mahasiswa dan pulang dengan membawa keluarga baru. Meski langkah kami harus berpisah, jejak cerita ini akan selalu hidup di hati kami. Terima kasih Desa Raja Mandala. KKN mungkin telah berakhir, tapi kasih, pelajaran, dan kenangan ini akan selamanya abadi. Untuk pesan dari saya, semoga apa yang kalian lakukan di sini menjadi pengalaman indah dan berharga yang akan kalian kenang nanti. Sing janten naonnya pelajaran naon berharga itu tanya pangintennya. Sejak awal saya sudah diberi beban tanggung jawab yang cukup besar. Mungkin karena sudah terlalu jauh ya, sayang rasanya kalau kami mundur. Jadi kami harus tetap semangat, walaupun kami tahu hal sekecil apapun yang kami berikan itu pasti insya Allah bermanfaat bagi masyarakat.